Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa-mahasiswi Universitas Gunadarma dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Ibu Indah Trihandayani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah testing dan implementasi sistem. Testing adalah proses evaluasi suatu sistem atau komponen dengan maksud untuk mengetahui apakah sistem tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan atau tidak. Definisi klasik menurut Mayer 1979, pengujian adalah proses menjalankan program dengan maksud menemukan kesalahan. Menurut standar ANSI atau IEEE 1059, pengujian dapat didefinisikan sebagai proses analisis item perangkat lunak untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dan yang dipersyaratkan, yaitu kekurangan, kesalahan, atau bug, dan untuk mengevaluasi fitur dari item perangkat lunak. Sedangkan definisi menurut Gali, pengujian perangkat lunak adalah proses formal yang dilakukan oleh tim khusus pengujian di mana suatu unit perangkat lunak, beberapa unit perangkat lunak yang terintegrasi atau paket perangkat lunak yang diperiksa secara keseluruhan dengan menjalankan program pada komputer. Karakteristik utama dari pengujian perangkat lunak yaitu formal, tim penguji khusus menjalankan program, prosedur pengujian disetujui, uji kasus disetujui. Formal merupakan rencana uji perangkat lunak, merupakan bagian dari pengembangan proyek dan rencana mutu, dijadwalkan di muka dan item utama tertuang dalam perjanjian pembuatan perangkat lunak yang ditandatangani pihak terkait. Tim pengujian khusus, sebuah tim independen atau eksternal konsultan yang mengkhususkan diri dalam pengujian ditugaskan untuk melaksanakan tugas ini terutama dalam rangka untuk menghilangkan bias dan untuk menjamin pengujian yang efektif oleh para profesional terlatih. Menjalankan program, segala bentuk kegiatan jaminan kualitas yang tidak melibatkan menjalankan perangkat lunak untuk pemeriksaan contoh kode dan tidak dapat dianggap sebagai kegiatan ujian. Prosedur pengujian disetujui. Proses pengujian yang dilakukan berdasarkan suatu rencana uji dan prosedur pengujian yang telah disetujui sebagai sesuai dengan prosedur SQA diadopsi oleh organisasi yang berkembang. Uji kasus disetujui. Kasus uji yang akan diperiksa didefinisikan secara penuh oleh rencana uji. Testing merupakan proses pengoperasian perangkat lunak dalam suatu kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi, validasi, dan cek error. Kemudian pada perusahaan TI, perusahaan besar memiliki tim yang masing-masing tanggung jawab untuk mengevaluasi perangkat lunak yang dikembangkan dalam konteks persyaratan yang diberikan. Tim yang dimaksud itu sendiri ada software tester, software developer, project manager, dan end user. Manfaat testing dalam implementasi sebuah sistem yaitu melakukan pengecekan pada program terhadap spesifikasi, menemukan bug pada program, menentukan penerimaan atau umpan balik dari pengguna, memastikan suatu sistem siap untuk digunakan, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kinerja program, memperlihatkan bahwa program bekerja dengan baik dan benar, membuktikan bahwa tidak terjadi error pada program. Uji kelayakan aplikasi dalam sistem informasi dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem, nilai mutu informasi, nilai ekonomis, pengendalian sistem, efisiensi, dan pelayanan yang didapatkan dari sistem yang dibangun. Tujuan testing dan implementasi sendiri yaitu mengidentifikasi dan mengungkapkan kesalahan sebanyak mungkin dalam perangkat lunak yang diuji ya. Kemudian perangkat lunak diuji setelah memperbaiki kesalahan yang diidentifikasi dan melakukan pengujian ulang pada tingkat kualitas yang memadai. Melakukan tes yang diperlukan secara efisien dan efektif dalam keterbatasan anggaran dan penjadwalan, kemudian menyusun catatan kesalahan perangkat lunak untuk digunakan dalam pengecekan kesalahan, atau dengan kata lain dengan tindakan perbaikan dan pencegahan. Perangkat lunak dapat bersumber dari perangkat lunak yang komersial dan perangkat lunak yang terkustomisasi. Keuntungannya menggunakan yang komersial itu implementasinya cepat, penghematan biaya dan waktu pengerjaan, perangkat lunaknya dapat diandalkan. Namun juga terdapat kerugian menggunakan perangkat lunak yang komersial, yaitu kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, kemudian ketergantungan pada developer perangkat lunak, kemudian biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC.
Kemudian ada proyek, adalah suatu kegiatan mengkoordinasi segala sesuatu dengan menggunakan perpaduan sumber daya manusia, teknik, administratif, dan waktu. Keuangan untuk mencapai tujuan yang jelas dalam periode tertentu. Karakteristik proyek terdiri dari mempunyai tujuan yang jelas, kegiatan dibatasi oleh waktu dan sifatnya sementara, proyek dibatasi oleh biaya atau pajak, proyek dibatasi pula oleh kualitas, kemudian kegiatan proyek biasanya tidak dilakukan secara berulang, kemudian memerlukan struktur organisasi yang sifatnya sementara. Oke, di manajemen proyek, perangkat lunak dapat berjalan efektif jika terdiri dari elemen, personel, produk, proses, dan proyek. Kemudian, format struktur pelaksanaan proyek terdiri dari format proyek, format fungsional, dan format metrik. Format proyek dibentuk sebuah tim yang melakukan pekerjaan proyek dari awal sampai akhir. Kemudian, format fungsional dibentuk beberapa tim untuk melaksanakan pekerjaan proyek setiap fase. Format metrik, setiap gugus fungsional memiliki tim manajemen dan kelompok spesialis yang hanya melakukan fungsinya sendiri. Metode yang paling dikenal dalam pengembangan sistem adalah SDLC atau System Development Life Cycle, atau kita sering mengenalnya seperti Waterfall Method. SDLC merupakan metode pengembangan sistem yang paling tua dan metode ini sangat cocok untuk pengembangan sistem yang skala besar. Makanya pada SDLC ini, khususnya Waterfall tidak bisa digunakan pada sistem yang skalanya kecil karena membutuhkan sumber daya yang cukup banyak, tidak fleksibel, dan harus mengikuti prosedur. Kemudian sulit untuk melakukan perubahan perangkat lunak dengan pengambilan keputusan yang cepat. Oke. Kegiatan yang dilakukan dalam memprogram perangkat lunak, membuat deskripsi perangkat lunak ya yang isinya itu penjelasan tentang apa fungsi utama dari aplikasi yang akan dikembangkan ya, siapa saja user yang terlibat dan proses bisnis yang akan disediakan oleh aplikasinya. Membuat daftar fitur perangkat lunak yang akan kita terjemahkan menjadi estimasi biaya dan waktu, membuat rancangan tampilan, membuat skema database-nya, membuat daftar kelas dan relasi antar kelas, membuat kerangka aplikasi dalam bentuk source code, membuat detail implementasi source code sampai selesai, membuat user acceptance test, baik internal maupun eksternal. Oke, mengukur produktivitas pengembangan perangkat lunak dapat ditingkatkan dengan menaikkan output, menurunkan input, atau keduanya. Ya, kalau dari sisi input, bisa yang dikonsumsi relatif mudah diukur, misalnya tenaga kerja, workstation, dan pasokan kebutuhan sistem. Namun sebaliknya kok, kalau output relatif tidak mudah. Untuk mengukur output pengembangan perangkat lunak dapat menggunakan teknik metrik. Manfaatnya dapat mengelola proses pengembangan perangkat lunak, dapat mengukur dampak perubahan, kemudian bisa terjadi persepsi bahwa pengembangan perangkat lunak lebih bersifat ilmiah. Teknik metrik yang paling berperan saat ini yaitu jalur kode yang bisa dieksekusi, kemudian titik fungsi. Seperti pada penjelasan di sini, ada LOIC atau Matrix Line of Executable Code, mengukur cakupan pada pengkodean yang terdapat pada perangkat lunak. Kemudian SLOC adalah segala jalur program yang bukan penjelasan maupun jalur kosong tanpa mempedulikan jumlah statement. Keuntungan menggunakan teknik metrik LOIC sebagai ukuran produktivitas output perangkat lunak mudah ditetapkan dan dibahas secara jelas. End user, manager, dan professional system biasanya memahami apa yang dimaksud dengan jalur kode yang bisa dieksekusi. Kemudian diakui secara luas dan mudah diukur. Metrik ini sering kali digunakan oleh vendor sebagai alat pengembangan perangkat lunak. Kemudian LOIC dapat dihitung menentukan ukuran program dan mudah digunakan untuk estimasi. Oke. Di sini kelemahan dari LOIC ya. Dijelaskan oleh Frederick P. Brock Jr.
Dia menyatakan bahwa orang dan bulan bisa saling ditukar atau diganti. Ya, misalnya memerlukan 50 orang untuk waktu 1 bulan atau memerlukan 10 orang dengan per orang memerlukan waktu 5 bulan. Ya. Apabila tugasnya dibagikan kepada banyak pekerja tanpa komunikasi, hal ini pasti mustahil ya. Tetapi bila menggandakan tugas dengan tim, maka tidak akan menggandakan produktivitas. Penggunaan pertemuan sebagai benchmark harus digunakan secara wajar dan konsisten. Oke, ada 5 fungsi yang dianalisis untuk diukur oleh professional system, yaitu jumlah input, jumlah output, jumlah query, jumlah file logic, jumlah interface. Di sini, metrik titik fungsi adalah mengukur apa yang akan diberikan oleh tim pengembangan perangkat lunak ya kepada end user. Di metrik ini mencakup perancangan, pengkodean, dan pengujian. Kelebihannya, mengukur produktivitas, mengukur efisiensi, dan efektivitas. Oke, lanjut ya. Ada 3 dimensi untuk mengukur kualitas perangkat lunak, yaitu dari segi faktor kinerja, faktor rancangan Moore, dan faktor strategik PDM. Pengendalian kualitas atau quality control, teknik pencegahan kesalahan, sedangkan pengendalian kualitas merupakan teknik penghapusan kesalahan. Pengendalian kualitas mengevaluasi sistem dan perangkat lunak setelah dikembangkan. Kualitas harus dirancang ke dalam sistem dan perangkat lunak ketika mereka sedang dibuat, bukan setelah pembuatan selesai. Kelompok Quality Assurance atau QA yang independen termasuk atas wakil-wakil end user, analisis sistem, perancangan sistem, dan programmer terampil yang semuanya tidak tergantung pada developer. Tugas-tugas QA terdiri dari menetapkan standar untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak, mengevaluasi laporan terdokumentasi yang siap diserahkan, kemudian menjalankan tahapan pemeriksaan rancangan sistem dan perangkat lunak, melakukan tahapan pemeriksaan pengkodean, menjalankan pengujian. Proyek manajemen proyek penjadwalan dan memonitor semua tugas yang diperlukan untuk menyesuaikan SWDLC dan teknik yang digunakan adalah teknik tinjauan dan evaluasi program atau Program Evaluation Review and Technique atau PERT. Sasaran PERT adalah untuk menentukan rangkaian atau urutan pelaksanaan tugas pengembangan perangkat lunak dan untuk mengestimasi lamanya waktu yang diperlukan dari awal sampai selesainya pelaksanaan tugas. Lamanya proyek yang terdiri dari serangkaian tugas yang harus dijalankan secara urut merupakan jalur kritis atau critical path dari proyek tersebut. Langkah-langkah penyusunan jaringan PERT itu ada mengidentifikasi semua tugas pengembangan perangkat lunak yang harus dijalankan, kemudian mengestimasi waktu yang diperlukan untuk menjalankan setiap tugas, menentukan atau menetapkan rangkaian tugas, kemudian yang terakhir menentukan jalur kritis yang akan menunjukkan waktu pengembangan perangkat lunak. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Di sini terdapat pengujian whiteboard, pengujian PET basis, pengujian struktur kendali, dan nanti akan ada pengujian black box. Pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Pengujian merupakan pula sebagai elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi desain dan pengkodean. Kemudian dari sistem testing merupakan pengujian terhadap integrasi subsistem, yaitu keterhubungan antara subsistem yang ada. Oke, ini salah satu gambarannya. Oke, ada komponen testing itu mencakup unit testing dan modul testing ya, pengujian komponen-komponen dari program atau perangkat lunak biasanya dilakukan oleh komponen developer. Kemudian integration testing mencakup subsystem testing dan sistem testing. Pengujian kelompok komponen-komponen yang terintegrasi untuk membentuk subsistem ataupun sistem dilakukan oleh tim pengujian yang independen, pengujian berdasarkan spesifikasi sistem. Rencana pengujian itu terdiri dari proses testing, pelancaran kebutuhan, item yang diuji,
jadwal testing, prosedur pencatatan hasil dan prosedur, kemudian kebutuhan hardware dan software, yang terakhir itu kendala. Oke. Pada pengujian white box merupakan cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Jika terdapat modul yang menghasilkan output tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan, maka baris-baris program, variabel, dan parameter yang terlibat pada unit tersebut akan dicek satu persatu, diperbaiki, dan kemudian dikompil ulang. Dengan menggunakan white box, akan didapat hasil uji sebagai berikut. Menguji semua keputusan secara logik, menguji seluruh loop yang sesuai dengan batasannya, kemudian menguji seluruh struktur data internal yang menjamin validitas. Kelebihannya white box yaitu dari sisi kesalahan logika, digunakan pada sintaks if dan pengulangan di mana white box testing akan mendeteksi kondisi yang tidak sesuai dengan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Kemudian ada ketidaksesuaian asumsi, menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisis dan diperbaiki. Yang terakhir ada kesalahan ketik ya, mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Namun kekurangan black box adalah untuk perangkat lunak yang tergolong besar, white box dianggap sebagai strategi yang tergolong boros ya, karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukan pengujiannya. Kemudian ada pengujian PET basis memungkinkan perancangan test case mendapatkan ukuran kompleks logik dari perangkat prosedural dan menggunakan ukuran ini sebagai petunjuk untuk mendefinisikan himpunan jalur yang akan diuji. PET basis menggunakan notasi graph atau flow graph untuk menggambarkan aliran kontrolnya. Tujuannya meyakinkan bahwa himpunan test case akan menguji setiap PET pada suatu program paling sedikit satu kali. Unsur-unsur basis PET testing yaitu ada lingkaran node, tanda panah, kemudian ada region. Seperti ini ya kurang lebih PET basis testing contohnya. Kemudian ada pengujian struktur kendali, itu sebuah metode di desain test case yang menggunakan kondisi logis yang ada pada suatu program ya. Teknik ini merupakan perbaikan dari basis PET yang meliputi pengujian kondisi, pengujian aliran data, pengujian loop. Oke. Nah, di dalam setiap bahasa pemrograman kan punya kemampuan untuk melakukan pengujian kondisi agar program dapat berjalan dinamis dan interaktif. Oke. Lanjut, kemudian ada pengujian black box. Menurut Pressman 2002-551, pengujian black box berfungsi pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Pengujian black box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Pengujian black box bukan merupakan alternatif dari teknik white box, tetapi merupakan pendekatan komplementer yang kemungkinan besar mampu mengungkapkan kelas kesalahan daripada metode white box. Di pengujian black box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface dan kesalahan kinerja, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kemudian inisialisasi dan kesalahan terminasi. Tidak seperti white box yang dilakukan pada saat awal proses pengujian, pengujian black box cenderung diaplikasikan selama tahap akhir pengujian. Di sini pengujian black box itu memperhatikan struktur kontrol, maka perhatian berfokus pada dominasi informasi. Ya. Pengujian didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya bagaimana validasi fungsi diuji, kelas input apa yang akan membuat test case menjadi baik, kemudian apakah sistem sangat sensitif terhadap harga input tertentu, bagaimana batasan dari suatu data diisolasi, kemudian kecepatan data apa dan volume data apa yang akan dapat ditolerir oleh sistem.
Ya. Apa pengaruh kombinasi tertentu dari data terhadap operasi sistem? Kurang lebih ini pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ada metode pengujian berbasis grafik ya. Tujuannya untuk memahami objek-objek yang dimodelkan dalam perangkat lunak dan penghubung antara objek-objek tersebut. Ya. Langkah-langkah untuk melakukan metode pengujian berbasis grafik itu membuat kumpulan node yang mewakili objek, kemudian membuat hubungan tautan atau link atau edge yang mewakili antara objek, kemudian menentukan bobot node yang menggambarkan sifat dari sebuah node, menentukan bobot tautan yang menggambarkan karakteristik penghubung. Ini gambarnya black box testing. Oke. Kemudian ada metode partisi kesetaraan, membagi wilayah masukan program ke dalam kelas-kelas data dari test case yang dapat diturunkan. Perancangan test case untuk mempartisipasi kesetaraan didasarkan pada evaluasi terhadap kelas-kelas kesetaraan untuk kondisi masukan. Jika sekumpulan objek dapat dihubungkan dengan hubungan yang simetris, transitif, dan refleksif, maka terdapat kelas kesetaraan. Sebuah kelas kesetaraan merepresentasikan keadaan valid atau tidak valid dari kondisi-kondisi masukan. Kondisi masukan dapat berupa nilai numerik yang spesifik tentang nilai seperangkat nilai-nilai yang terkait atau kondisi boolean. Boolean itu benar salah ya. Kemudian ada metode analisis nilai batas mengarahkan ke seleksi test case yang menguji nilai-nilai batas ya. Metode ini merupakan pelengkap dari metode partisi kesetaraan ya. Pedomannya jika kondisi masukan menspesifikasi kisaran yang dibatasi oleh nilai A dan B, test case harus dirancang dengan nilai A dan B dan hanya di atas dan di bawah A dan B. Kemudian, jika kondisi masukan menspesifikasikan jumlah nilai, test case harus dikembangkan untuk menguji jumlah-jumlah minimum dan maksimum. Terapkan pedoman 1 dan 2 untuk kondisi keluaran. Kemudian jika struktur data program internal memiliki batas-batas yang telah ditentukan, pastikan untuk merancang sebuah test case untuk menguji struktur data pada batasnya. Kemudian ada sistem waktu nyata adalah sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan atau kuantitatif. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi performasi atau kegagalan sistem. Sebuah sistem waktu nyata adalah sistem yang kebenarannya secara logis didasarkan pada kebenaran hasil-hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil-hasil tersebut dikeluarkan. Aplikasi penggunaan sistem ini seperti ini adalah untuk memantau dan mengontrol peralatan seperti motor, assembly line, teleskop, atau instrumen lainnya. Peralatan telekomunikasi dan jaringan komputer biasanya juga membutuhkan pengendalian secara waktu nyata. Kemudian di sini ada daftar beberapa bidang yang paling menonjol dalam penerapan sistem waktu nyata, yaitu pada aplikasi industri, seperti sistem kontrol proses, sistem otomasi industri, penggunaan dan pengukuran peralatan, serta peralatan robot. Kemudian aplikasi medis ya, scanner MRI, peralatan terapi radiasi, tomografi aksikal terkomputerisasi atau CAT. Kemudian dari sisi aplikasi peralatan periferal seperti printer laser, mesin fotokopi digital ya, mesin fax, kamera digital atau scanner. Kemudian aplikasi otomotif dan transportasi seperti sistem kontrol mesin otomotif, sistem kontrol lalu lintas, dan sistem navigasi mobil. Dari sisi aplikasi telekomunikasi seperti sistem seluler, video conferencing, dan modem kabel. Ada aplikasi aerospace seperti simulasi penerbangan dan sistem kabin pesawat. Kemudian aplikasi internet dan multimedia seperti router, switch, dan multimedia multicast. Kemudian peralatan elektronik seperti peralatan audio, telepon internet, dan sistem keamanan rumah. Akhirnya ada dari sisi aplikasi pertahanan seperti sistem anti rudal dan sistem berbasis satelit surveillance.
Peralatan pengujian adalah alat bantu yang digunakan oleh individu yang bertanggung jawab pada masa pengujian. Peralatan tersebut mencakup sejumlah besar aktivitas dan dapat diterapkan dalam semua fase daur hidup pengembangan sistem. Peralatannya dapat dibedakan menjadi peralatan manual dan peralatan otomatis, kemudian pengujian stasiun dan pengujian dinamis, kemudian evaluasi struktur sistem dan evaluasi fungsi sistem. Ada beberapa tingkat keahlian yang berbeda yang diperlukan untuk dapat menggunakan suatu peralatan pengujian. Beberapa peralatan pengujian mengharuskan keahlian yang sangat teknis dan mengakibatkan pengetahuan secara mendalam tentang komputer dan sistem yang akan diuji. Oke. Peralatan uji otomatisnya bisa dilihat pada slide berikut ya. Ada kriteria uji penerimaan, analisis nilai batas, penggambaran sebab akibat, checklist, perbandingan kode, analisis berbasis komputer, uji pengukuran berbasis kompleksitas, kemudian uji konfirmasi, analisis aliran kendali, pembuktian kebenaran, uji pengukuran berbasis cakupan, kamus data, analisis aliran data, uji fungsional berbasis desain, kemudian ada review desain, desk checking, uji bencana, tebak kesalahan, ada execute specs, exhaustive test, pencarian fakta, diagram alir, inspeksi, instrumentasi, fasilitas terintegrasi, pemetaan, pemodelan, dan pengoperasian paralel. Langkah-langkah pemulihan dan pengujian peralatan uji otomatis, kurang lebih ada pencocokan peralatan uji otomatis sesuai dengan kegunaannya, kemudian pemilihan peralatan uji otomatis yang sesuai dengan fase daur hidup, penyesuaian peralatan uji otomatis dengan tingkat keahlian penguji, kemudian pengujian peralatan uji otomatis yang sesuai dengan anggaran. Demikian penjelasan dari saya tentang mata kuliah testing dan implementasi sistem. Semoga bermanfaat. Salam jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.